Listrik dinamis. Video ini membahas secara singkat tentang listrik dinamis. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya tentang listrik statis. Listrik dinamis adalah listrik yang berubah-ubah atau dapat dikatakan bergerak dan mengalir yang menghasilkan arus listrik. Dalam konsep listrik dinamis, kita akan mempelajari materi tentang arus listrik, hantaran listrik, rangkaian listrik, karakteristik rangkaian listrik, sumber arus listrik, sumber-sumber energi listrik, dan transmisi energi listrik. Pada kesempatan ini, kita hanya akan membahas tentang arus listrik dan hambatan listrik. Sedangkan materi lainnya akan kita bahas di video berikutnya. Sebelum kita lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Arus listrik. Arus listrik dapat dihasilkan oleh pembangkit listrik seperti generator, arus listrik baterai, aki, dan buah-buahan, terutama buah-buahan yang mengandung asam. Arus listrik ini mengalir akibat adanya beda potensial listrik dari sumber tegangan. Besar arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian tertutup sebanding dengan besarnya muatan listrik yang mengalir pada setiap detiknya. Besar arus listrik dapat dihitung dengan membagi muatan listrik tiap satuan waktu, dan satuan arus listrik adalah ampere. Pernyataan tersebut dapat dituliskan dalam bentuk rumus sebagai berikut. I sama dengan Q per T, di mana I adalah kuat arus listrik dalam satuan ampere, Q adalah muatan listrik dalam satuan kolom, dan T adalah waktu dalam satuan detik. Contoh penerapan rumus tersebut adalah sebagai berikut. Sebanyak 12 kolom muatan mengalir dari titik A ke titik B selama 4 detik. Berapakah arus listrik yang terjadi? Penyelesaian. I sama dengan Q per T. I sama dengan 12 per 4, sehingga diperoleh nilai kuat arus sebesar 3 ampere. Contoh kedua. Berapakah muatan yang berhasil dipindahkan selama 6 detik jika arus listrik yang mengalir adalah sebesar 0,5 ampere? Penyelesaian. Soal ini menanyakan muatan atau Q. Q sama dengan I kali T. Q sama dengan 0,5 dikali 6. Sehingga didapatkan nilai Q sebesar 3 kolom. Hantaran listrik. Sangat banyak bahan yang dapat menghantarkan muatan listrik. Namun, tidak semua jenis bahan dapat menghantarkan listrik. Terdapat bahan yang dapat menghantarkan listrik dengan baik atau biasa disebut konduktor. Sebagai contoh adalah tembaga, perak, emas, dan beberapa jenis logam lainnya. Yang kedua adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik atau biasa disebut isolator. Sebagai contoh adalah karet,
plastik, dan kertas. Yang ketiga adalah bahan yang bersifat antara isolator dan konduktor, yang biasa disebut semikonduktor. Bahan semikonduktor adalah bahan-bahan yang jika berada pada suhu rendah bersifat sebagai isolator, sementara pada suhu tinggi bersifat sebagai konduktor. Sebagai contoh adalah karbon, silikon, dan germanium. Hambatan suatu penghantar. Setiap bahan memiliki kemampuan yang berbeda dalam menghantarkan listrik. Kemampuan tersebut tergantung pada nilai hambatan jenis suatu benda atau bahan. Semakin kecil hambatan jenis suatu bahan, semakin baik kemampuan bahan tersebut untuk menghantarkan listrik. Jika bahan tersebut dijadikan sebagai kawat penghantar, selain dipengaruhi oleh hambatan jenis, hambatan kawat dalam menghantarkan listrik juga dipengaruhi oleh panjang kawat dan luas penampang kawat. Pernyataan tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. R sama dengan Rho kali L per A. Dengan R adalah hambatan kawat dalam satuan ohm, Rho sama dengan hambatan jenis kawat dalam satuan ohm meter, L sama dengan panjang kawat dalam satuan meter, dan A sama dengan luas penampang kawat dalam satuan meter persegi. Sekian dulu video listrik dinamis tentang arus listrik dan hantaran listrik. Jangan lupa berikan like jika video ini bermanfaat bagi Anda.